saya menjadi dokter untuk tindakan kali ini. Nah, tindakan kali ini saya akan melakukan terapi RW dengan alat. Nah, sebelumnya saya akan meminta untuk keluarga dari pasien apakah setuju untuk melakukan tindakan ini atau pasiennya sendiri apabila dia masih sakit. Nah, di sini saya akan meminta pertolongan fasilitas kesehatan terdekat untuk minta bantuan. Terus saya akan melakukan pengecekan kesadaran dulu. Setelah saya melakukan untuk pengecekan kesadaran, di sini saya akan melakukan evaluasi untuk RW-nya menggunakan look, listen, and feel. Di sini saya akan mendekatkan ke leher, telinga saya ke hidung pasien. Di sini saya akan melihat untuk look-nya, melihat dari pergerakan nafas pasien di bagian dada. Terus untuk listen-nya mendengarkan hembusan nafas, dan untuk feel-nya merasakan apakah adanya hembusan nafas. Nah, terus di sini saya akan melakukan untuk tindakan nasofaringeal airway. Di sini saya akan menilai untuk nostrilnya apakah di sini ada obstruksi atau tidak, lalu mencari yang lebih lebar juga. Nah, di sini saya juga akan pilih nasofaring yang sesuai dengan ukuran kelingking dari sang pasien. Dan setelah itu saya akan memberikan lubrikasi pada pipa nasofaring dengan lubrikan larutan air atau dengan air. Oke. Ini setelah saya berikan lubrikan, saya akan memposisikan pasien dengan keadaan netral atau penolong saya berdiri di samping pasien. Nah, lalu setelah itu saya akan pegang pipa nasofaringnya seperti pensil, dan juga saya akan masukkan ujung nasofaring dengan kemiringan lubang bevel menghadap ke luar. Setelah itu, bila pipa nasofaringnya menyebabkan pasien batuk atau muntah, saya akan tarik pipanya untuk meredakan batuk, kemudian saya lanjutkan kembali. Nah, di sini saya akan memasukkannya. Oke, di sini setelah saya masukkan, apabila sudah masuk semua, maka kita akan memfiksasi dari pipanya. Tetapi setelah di situ apabila ada hambatan, maka kita akan lakukan di sebelahnya. Nah, selanjutnya setelah ini sudah masuk semua, kita akan mengevaluasi ulang untuk memastikan apakah jalan nafas dari pasien apakah sudah paten atau belum. Oke, selanjutnya saya akan melakukan untuk tindakan yang oropharyngeal airway. Di sini saya akan menentukan untuk ukuran oropharyngeal airway-nya yang akan saya gunakan. Nah, ini untuk ukurannya. Terus saya akan membuka pasien dengan metode cross finger, teknik dengan jari 1 dan 2. Nah, di sini setelah itu saya akan memasukkan pipa orofaring dengan cekungan menghadap ke langit-langit dari pasien agar tidak mendorong lidah pasien jatuh ke belakang. Di sini saya akan mulai memasukkan ke dalam mulut. Di sini saya akan setelah mencapai di dalam mulut, saya akan rotasikan 180 derajat dengan ujung distalnya pada hipofaring. Nah, setelah saya masukkan, ini untuk tindakan dari oropharyngealnya. Nanti setelah itu kita akan evaluasi ulang untuk RW-nya. Tapi untuk cara keduanya adalah tanpa pemutaran dengan menggunakan bantuan tongue blade untuk menekan lidah ke bawah saat pemasangan, memastikan lidah agar tidak terdorong ke belakang dan menutup RW. Oke, selanjutnya adalah tindakan untuk endotracheal tube. Nah, di sini saya akan menentukan untuk ukuran dari ETT-nya yang akan dipasang. Nah, setelah itu saya akan lakukan pemasangan pulse oximeter atau SpO2-nya. Bila ada, kemudian berikan ventilasi tekanan positif dan oksigenasi. Nah, setelah itu kita akan posisikan pasien dalam sniffing the morning air position. Di sini lehernya sedikit fleksi dan kepalanya ekstensi. Nah, satu bantal diletakkan di bawah dari kepala pasien. Oke, selanjutnya kita akan melepaskan oropharyngeal airway jika sudah terpasang. Tapi selanjutnya saya akan memasang laryngoskopi. Oke, di sini saya akan buka laryngoskopinya. Saya akan memindahkan, singkirkan lidahnya ke kiri dan mencari apiklotisnya. Oke, di sini saya akan mengevaluasi laryngoskopinya dan saya menghindari mengungkit gigi bagian atasnya. Oke, setelah itu saya akan memasukkan ETT-nya melalui sisi kanan dari mulut.
Ini saya akan memasukkannya. Di sini saya akan bimbing unjulnya masuk trakea sampai ke kaf ETT yang kira-kira melewati pika vokalis. Di sini kira-kira kedalamannya 23 cm. Oke. Setelah itu saya hubungkan pipa ET ini dengan alat ETT. Oke, setelah saya masukkan ETT, di sini saya akan sudah melepas untuk kawatnya juga. Kita akan melanjutkan dengan menghubungkan pipa ET dan alat ventilasi seperti drag valve, mask yang terhubung dengan oksigen. Nah, setelah itu kita akan kembangkan kaf ETT-nya secukupnya dengan speed 20 cc yang berisi udara seperti ini. Oke, di sini kita akan mengembangkannya. Oke, di sini sudah ketat, sudah mengembang juga karena tidak bisa keluar. Oke, selanjutnya kita akan evaluasi pemasangan dengan mendengarkan melalui stetoskop dan juga pengembangan paru keduanya. Bila hanya terdengar suara pada salah satu paru apabila terdengar suara pada salah satu paru, berarti masuk ke salah satu bronkus, lepaskan kafnya dan tarik ETT-nya. Ulangi evaluasi lagi. Dan bila dada tidak terlihat mengembang dan pada auskultasi terdengar gurgling di epigastrium, berarti terjadi intubasi esofagus. Maka kempeskan kaf dan tarik ET dan ulangi pemasangan ET lagi. Oke. Setelah itu kita dapat mengeluarkan lagi untuk ET-nya. Oke, pemasangan orofaring airway juga dengan cekungan dapat dilakukan. Oke, selanjutnya saya akan pasang untuk oropharyngeal airway-nya. Oke, setelah saya keluarin laryngoscopinya, di sini saya akan memasang untuk oropharyngeal airway-nya dengan 180 derajat terus diputar. Oke, setelah sudah masuk, maka setelah yakin ET masuk ke dalam trakea dan suara nafas terdengar pada kedua paru, kemudian kita bisa fiksasi ET dengan plaster. Di sini fiksasi dengan plaster. Terus kita dapat evaluasi ulang lagi untuk kita bisa evaluasi ulang lagi untuk airway dari pasien. Oke, sekian untuk tindakannya. Yakin sekian.